Itulah kenapa, karena budaya atau nilai-nilai atau program yang ditanamkan orang tua di bangsa kita kepada anaknya sejak bayi adalah begini. Ini menurut saya, misalkan kamu punya masalah, masukkan sesuatu ke dalam mulutmu. Nah, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, kira-kira apa penyebab urusan perut tampak lebih menarik bagi kalangan warga plus 62? Kebanyakan lebih kepada mental kah, budaya kah, ikut-ikutan, atau memang kurang makanan? Padahal nabi-nabi dan sahabat-sahabat Rasul dalam Islam ceritanya selalu dalam keadaan lapar. Acara maulid jadi mulut. Tiga kebutuhan pokok manusia yang sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu sejak SD: sandang, pangan, dan papan. Bagaimana tahap untuk menghilangkannya agar tidak menjadi kebiasaan? Sampai-sampai Pak James Gui Seloroh itu heran dengan budaya di Indonesia, di mana ada acara kumpul, di situ pasti ada makanan, iya nggak? Sebenarnya soal mengapa kebanyakan orang-orang Indonesia boros untuk urusan perut dan pelit sekali atau kikir untuk urusan ilmu, atau bahasanya upgrade diri. Ini semua muara persoalannya adalah budaya pemrograman. Budaya pemrograman orang tua kepada anak. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh mengenai hal ini, saya akan beri contoh soal budaya pendidikan atau budaya pemrogramannya saja. Itulah kenapa saat ini Indonesia masuk peringkat ke-72 dari 76 negara dalam soal pendidikan sekolah. Ya, soal pendidikan sekolah ini Indonesia masuk ke 72 dari 76 negara. Ini bisa dibilang sangat memprihatinkan. Memang kondisinya ya, memang fakta realitanya begitu. Sampai-sampai ada lelucon yang menganggap hal ini adalah sebagai kearifan lokal dan menjadi sumber kekuatan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, kamu bisa perhatikan di Indonesia, jika seorang ibu melihat anaknya lari-lari terus jatuh tersungkur misalkan, atau ketika anak lari jatuh terbentur meja atau tersandung misalkan, sang ibu biasanya langsung buru-buru nyamperin, ya kan, untuk menolong anaknya, membantu anaknya berdiri. Tapi self talk atau ngomongnya tuh begini, aduh sakit ya sayang ya, cup diem ya sayang ya, ini nakal ya, bener-bener ya, ini ibu pukul, kamu nakal ya, sudah membuat dedek jatuh. Sang ibu membela anaknya tapi sambil mukul-mukul meja, mukul lantai, mukul benda-benda lingkungan lainnya yang dianggap sebagai penyebab anaknya jatuh, sampai anaknya diam. Nah, kalau menurut saya dari sini anak akhirnya itu belajar bahwa jika ia mengalami sesuatu yang membuatnya atau membuat dirinya merasa jatuh, terpuruk, seperti gagal, bangkrut, dipecat, sakit, hidupnya hancur berantakan dan lain sebagainya, maka itu bukan salah dirinya, tapi salahnya orang lain. Jadi mikirnya tuh begitu. Jadi kalau dia bangkrut, ini merasa bukan salah dirinya, tapi salah orang lain pokoknya. Nah, untuk itu harus ada orang yang bertanggung jawab untuk menolongnya. Siapa? Dirinya sendiri. Jadi wajar saja jika kebanyakan orang itu kelas rata-ratanya tuh dan kelas bawahnya itu hobi sekali melemparkan tanggung jawab, menyalahkan orang lain, dan mengalami amnesia akut. Lupa dia tuh maksudnya bahwa segala kekacauan dan carut-marut kehidupan yang ia alami, penyebab utamanya
adalah dirinya sendiri. Ya, Anda pasti sudah bisa mengenali ciri-ciri orang yang seperti ini. Dia senang sekali memposisikan dirinya sebagai korban. Korban apa maksudnya? Korban situasi dan kondisi, atau korban kehidupan. Bisa dibilang playing victim atau viktimasi. Jadi yang haus perhatian, senang dikasihani, suka menyalah-nyalahkan, menuduh-menuding sana sini, dan hobi menyudutkan atau memojokkan orang lain. Kalau menurut saya di negara lain ya, saya nggak perlu menyebutkan negaranya, saya yakin Anda pasti sudah tahu. Ketika orang tua menyaksikan anaknya terjatuh karena lari-lari, mereka membiarkan anaknya nangis-nangis kesakitan loh, hingga sang anak berdiri sendiri. Saat itulah orang tua barulah hadir, memeluknya, dan ngomong begini, dibisikkan kupingnya. Tuh, jadinya jatuh kan, sakit kan? Makanya kalau bermain lari-lari, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Jadi yang menyebabkan dedek jatuh siapa tadi? Ayo. Jadi dalam hal ini siapa yang salah? Nah, di sini orang tua itu menunggu jawaban sang anak. Biasanya sang anak akan menjawab, ia jatuh sebab salahnya sendiri. Maksudnya apa? Salahnya sendiri itu artinya dia berpikir untuk belajar tanggung jawab. Dan itu jika dibiasakan, maka sang anak tidak akan melemparkan tanggung jawab kepada siapapun. Orang tua memberikan pengertian mengapa ia tadi terjatuh, apa yang menyebabkannya jatuh ya. Setelah itu orang tua akan nanya lagi, lalu agar dedek tidak jatuh seperti itu lagi, apa yang harus dedek lakukan? Biasanya sang anak itu ya akan jawab bahwa ia harus hati-hati agar tidak terjadi jatuh lagi. Sehingga saat sang anak tumbuh dewasa, anak mengerti tentang tanggung jawab hidupnya. Saat ia mengalami kejatuhan hidup, tidak serta-merta mudah menuduh dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Ia memiliki prinsip yang dimiliki oleh kebanyakan para pemenang kehidupan. Hidupku adalah tanggung jawabku. Jadi hidupku adalah tanggung jawabku, prinsipnya itu adalah prinsip yang baik dan bagus, bukan tanggung jawab orang lain. Itulah kenapa, karena budaya atau nilai-nilai atau program yang ditanamkan orang tua di bangsa kita kepada anaknya sejak bayi adalah begini. Ini menurut saya, misalkan kamu punya masalah, masukkan sesuatu ke dalam mulutmu. Nah, sangat wajar jika banyak sekali ya dari mereka orang-orang kelas rata-rata dan level bawah enggan untuk investasi leher ke atas, nutrisi otak atau nutrisi keilmuan maksudnya, dan lebih tertarik untuk investasi simpenan septic tank yang akhirnya cuma jadi kotoran saja. Ini sebenarnya masalahnya budaya. Jadi ya hanya masalah budaya sih sebenarnya. Sejak mulai bayi ya, lihat saja kebanyakan ibu-ibu di Indonesia memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang hampir sama, yakni dengan anaknya nangis, kebanyakan ibu-ibu langsung menganggap anaknya lapar atau haus, jadi langsung dikasih ASI ya. Padahal anak nangis bisa jadi anak merasa kurang nyaman sebab tubuhnya basah karena ngompol misalnya, keringat, atau karena tubuhnya digigit semut, atau suhu ruangannya panas ya, sehingga gerah, dan sebab-sebab lainnya. Jadi si bayi itu nangis itu belum tentu karena pengen ASI ya, tapi bisa dilihat dulu apa yang menyebabkan anaknya menangis. Nah, jadi jika bayinya ngompol ya segera diganti popoknya. Jika di sekitarnya ada semut ya, yang diganti alas tidur dan dibersihkan semutnya. Jika suhu tubuh atau membuat ruangannya membuat suhu tubuhnya panas misalkan,
bayi bisa digendong, diajak keluar ruangan dulu agar tidak terlalu gerah. Jadi coba-coba sesuatu dulu, jangan langsung apa-apa ASI, susu. Tahu gak, kebiasaan orang bule itu jika anaknya nangis, malah bayinya itu ya diajak ngomong, bicara, meskipun mereka tahu bayinya belum mengerti ucapan yang dikatakan, tapi mereka terus membiasakan hal seperti itu. Dibiasakan diajak ngomong sampai bayinya diam dan tertidur lagi. Ada istri saya. Jadi istri saya ini ya sudah saya ajarkan sejak dini kepada anak saya ya. Nah ini tuh cantik istri saya dan anak saya ya. Sejak dini mereka sudah menanamkan program, saya ajarkan menanamkan program atau software pada pikiran bawah sadar, baik anaknya maupun pada program pikiran bawah sadar istri saya, bahwa jika kamu punya masalah, bicarakanlah, komunikasikanlah, jangan kamu pendam sendiri. Jadi ini bisa jadi unek-unek ya sebenarnya ya. Jadi makanya harus benar-benar bisa membuat sebuah kebiasaan ya, saya ajarkan supaya apa? Di rumah tangga kita tidak ada yang memendam masalah dan saling terbuka. Terus yang kedua, saya ajarkan juga, percayalah apapun masalahmu, semua akan selesai jika dibicarakan secara baik-baik. Jadi itu kuncinya ya, perbedaannya sangat mendasar. Kalau di Indonesia, jika seseorang punya masalah, larinya masukkan sesuatu ke mulut. Kalau di budaya negara lain, jika mereka punya masalah, mereka sudah terbiasa menyampaikan secara verbal ke orang lain. Itulah kenapa di negara mereka ya istilahnya tuh apa ya, family therapy, sering diadakan family therapy sebagai wadah dan sarana berkomunikasi antara anggota keluarga. Salah satu yang paling populer adalah ketika mereka makan bersama. Iya, makan bersama itu penting loh. Di meja makan mereka boleh berbicara atau membicarakan sesuatu terkait dengan masalah yang sedang dihadapi, atau anak bertanya kepada orang tuanya mengenai sesuatu yang belum diketahui kebenarannya, dan lain sebagainya pokoknya. Jadi meja makan menjadi forum komunikasi. Kalau di plus 62 kan hal ini dianggap apa ya, pamali mungkin ya. Pamali makan sambil bicara mungkin ditakutkan terdesak. Padahal jika dibiasakan, saat mau berbicara, seseorang itu kan harus menelan makan dulu, ya kan, atau minumannya. Dan saat bicara, mulutnya itu harus kosong. Maka apa yang ditakuti adalah tersedak. Akan itu takutnya terjadi. Jadi ini sebenarnya soal budaya saja sih sebenarnya. Intinya saat bayi nangis, nggak melulu harus dikasih ASI ya, itu nggak selalu begitu. Kita harus berpikir panjang. Jadi itulah bedanya yang menyebabkan orang Indonesia memiliki ciri yang khas, yakni kalau mereka ada masalah atau kurang nyaman ya, biasanya bangsa kita atau warga kita ini langsung berupaya mencari sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam mulutnya agar mereka merasa nyaman. Entah memasukkan rokok ke dalam mulut, atau saat ini banyak yang mengganti dengan vape, makanan cemilan misalkan, minum misalkan kopi, atau bahkan minum-minuman yang mengandung alkohol ya mungkin. Jadi intinya program software yang terinstal pada pikiran bawah sadarnya adalah, jika kamu punya masalah, masukkan sesuatu ke dalam mulutmu. Stop, berhenti, terus-menerus berucap kalimat seperti itu salah. Yang harus kita lakukan adalah kita menyadari bahwa kalau kita mendapat masalah, kalau kita mendapat sesuatu seperti bangkrut, PHK, dan kita jatuh, kita down,
Intinya itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Tanpa adanya sesuatu yang masuk ke dalam mulut, kita tidak cengeng, kita tidak menangis, tapi kita terus mencari sebuah ide, karena kita adalah bangsa yang memberikan sebuah solusi positif, yaitu master solusi. Saya Bintang EP, mudah-mudahan video parenting motivasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.